job training di PT Rakata 87. Dia agenda pada hari ini tuh yang pertama tuh ialah introduction kepada OJT sendiri. Terus hasil dari intern saya sebagai public relation atau hubungan masyarakat yang sebenarnya dibimbing sama Kak Maulana. Terus SWLT dari Rakata 87 juga conclusion. Sebelum itu mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Faizal Amar Faida, saya dari Branding Management angkatan 2022. Jadi baru masuk ke KTM, masih semester 1. Ya, terus di sini skill saya itu sebenarnya copywriting, research and development sama public speaking. Dan kalau dilihat divisi yang paling cocok itu ialah PR atau public relation, hubungan masyarakat. Nah, selama 1 semester ini mungkin awards yang udah pernah saya dapetin itu, saya masuk kuliah itu jalur full beasiswa, jadi saya ibaratnya nggak bayar UKT sama sekali. Terus juga kemarin sempat dapat 5 best group of business pitching di PGU dari 100 kelompok, dan alhamdulillahnya kelompok saya terpilih jadi 5 besar. Terus saya juga finalist of consumer behavior competition. Terus juga saya selected penari di event ragam tahunan dari Kasih Mulia tahun 2022. Ini mungkin dari on the job training itu sebenarnya ini sama kayak magang gitu, tapi mungkin karena kami yang mulai itu semester 1, jadi itu kayak sistem pelatihan kerja terpadu dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dan menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi kayak sama kayak magang, tapi kayak jatuhnya kami baru latihan gitu. Magang ya? Ya, magang. Baru 1 bulan, Iya, aja cuma ya? 1 bulan juga. Padahal betah hasil dia. Alhamdulillah. Terus? Nah ini kalau dari kampus saya itu kenapa sih kami harus terjun langsung ke OJT itu? Yang pertama kayak pengenalan kebijakan bisnis, pengembangan pengetahuan sama keterampilan baru, melatih kemampuan membangun relasi sama komunikasi kami. Terus juga sebenarnya Prasetya Mulia tuh pengen kayak menjalin kerjasama atau hubungan baik antara kampus dengan perusahaan yang udah kami OJT-in gitu. Jadi kayak lebih networking antara kampus sama perusahaan-perusahaan itu lebih luas gitu ya. Nah, selama kalau kira-kira dihitung dari kemarin itu pertama kali masuk sampai sekarang itu terhitung hari kerja aku saya itu 22 hari, dan magang saya sebagai public relation itu kan sebetulnya kalau di generalin itu kami itu ada merancang program komunikasi perusahaan, terus jadi screening file agent sama pembuatan konten, caption sama blog informatif gitu. Jadi sebenarnya apa aja sih yang udah Aiza buat untuk kata-kata seperti ini? Aja. Ya, jadi hasilnya sebagai public relation atau hubungan masyarakat itu sendiri, yang pertama itu ada pembuatan website rakata87.com. Ya, jadi ini kayak cuplikan dari review website yang kemarin udah dibuat. Sebenarnya ini pertama kali saya membuat website yang benar-benar formal gitu, karena dulu pernah sempat buat SMA tapi kayak itu kan udah dapet template-nya dari WordPress, sedangkan ini benar-benar yang harus membuat UI-nya gitu. Jadi kayak ya pengalaman baru juga, terus dibantuin Kak Maulana, jadi kayak ya coba pembelajaran baru. Ini kayak reviewnya, terus di ini connect dengan ya di link sama Instagram. Sudah ditunjukkan. Sudah bisa buka di website. Sudah. Rakata87.com muncul. Oh, itu sekarang ya? Coba bisa Ya. di ini. Bisa, Pak. Nanti. Oke. Nah, ini terus nanti kalau ke bawah ada tagline kami siap sudah profesional, terus sama kontak yang bisa dihubungin. Ini kan Mbak bisa. Iya. Ini kalau diklik kan dia turun ke bawah. Iya benar Pak. Bukan dipindah ke halaman baru. Sebenarnya kemarin mau buat kayak gitu ya Pak. Tapi kayak template UI-nya tuh mungkin karena baru saya belajar, jadi kayak belum kan masih iya kayak belum. codingannya tuh saya kurang Belum tahu, ngerti ya. gitu ya. Jadi mungkin nanti saya belajar lagi. Ini pakai apa ininya? Apa? WordPress. Enggak, dia pakai cloud rumah web itu Pak. Oh, dia punya sendiri ya? Iya, punya sendiri. Punya sendiri ini. Mungkin ada pilihan ya di Iya, ada. ada ya. Tapi masih bisa dimodif ya? Masih bisa Pak. Oh. Terus habis pembuatan website itu tadi saya juga membuat galeri informatif Rakata 87, jadi kayak dia galeri tapi juga disertai sama kayak informasi-informasi tentang Rakata itu sendiri, jadi kayak lebih informatif gitu untuk masyarakat awam membacanya.
itu saya juga membuat caption terus juga konten untuk Instagram. Kalau di sini tuh kayak memperkenalkan dulu Rakatak itu apa, visi misinya apa, terus introductionnya, tagline-nya, terus jasa-jasa layanan apa yang udah dikasih untuk para konsumennya gitu. Terus habis itu saya juga membuat Instagram Ads, itu kayak iklan kalau misalnya Rakatak pengen ngejalin hubungan sama konsumen-konsumen yang baru gitu, ini bisa jadi iklan ke depannya. Terus ini kemarin kayak dikasih ke Maulana kayak coba aja kayak membuat deskripsi antara KCC sama PT Rakatak gitu, tapi kayak cuman apa ya, kayak deskripsi dikit-dikit aja gitu, jadi kayak ya udah kayak tadi karena kan aku memang suka nulis. Terus setelah itu aku juga membuat brosur PT Rakatak 87. Sebenarnya ini kayak hampir sama yang punya Kak Maulana, kayak dia buat yang kecil itu brosurnya. Tapi ini kayak lebih kayak dibuat ada gambar-gambarnya, terus kayak desainnya dari saya sendiri. Terus juga kemarin pembuatan surat perintah atau sprint. Sebenarnya ini dibuatnya dari admin atau HRD, tapi gara-gara kata lagi nggak masuk, terus kayak jadi belajar juga ya. Jadi kayak ternyata kalau membuat surat tuh kopnya terus kayak gini, terus jadi kayak dapat pengalaman baru lagi. Di sini spanduk juga. Spanduknya ada dua, antara ini atau ini. Pilihannya. Terus kemarin juga sempat membuat promotional items kalau misalnya untuk dikasih konsumen atau ibaratnya karyawan yang berprestasi gitu. Ini memang branding produk. Terus juga recruitment posternya kalau misalnya mau rekrutmen para satpam atau pegawai security-nya, ini saya perbarui lagi desainnya. Terus juga banner di PT Rakatak 87, banner tapi yang vertikalnya. Itu bagus itu. Ya, ini dipotong-potong karena terlalu kecil kan. Jadi seperti ini. Mungkin itu aja hasil dari apa yang udah saya kontribusin ke perusahaan ini. Terus juga ini mungkin SWOT analisisnya dari PT Rakatak sendiri, kayak strength-nya PT Rakatak itu punya personel keamanan yang terlatih di darat maupun di laut. Jadi kayak itu punya perbedaan sendiri sama penyedia service pengamanan yang lain. Terus juga dia juga punya tim yang profesional sama kompeten, terus pengalaman dalam bidang, pokoknya pelatihnya tuh udah punya pengalaman kan kayak ya. Terus juga pelatihnya tuh juga orang yang ahli di bidangnya. Terus opportunities-nya, company branding sebagai perusahaan pertama penyedia jasa keamanan di darat dan di laut itu kayak punya opportunity yang besar ke depannya, apalagi kan Indonesia maritim juga. Jadi bisa dikenal masyarakat luas itu brandingnya di situ. Terus weakness-nya mungkin gara-gara opportunities ini tadi kayak sebenarnya PT Rakatak itu kalau mungkin di kawasan militer itu kayak udah terkenal gitu kan maritimnya. Tapi mungkin saya yang kayak awam gitu, dia kayak kurang tahu gitu, ternyata PT Rakatak itu juga nyediain maritimnya juga gitu. Jadi mungkin untuk media informasi pusatnya itu kayak lebih nge-highlight lagi si maritimnya sama daratnya itu bisa dua-duanya gitu. Terus threat-nya itu kayak ancaman dari luar, mungkin personel keamanan pindah ke penyedia jasa pengamanan lain, dan juga adanya improvisasi perusahaan penyedia jasa pengamanan lain. Mungkin karena melihat baratnya PT Rakatak udah sukses dengan brandingnya yang bisa dibuat daratan sama lautan ini, mungkin mereka kayak improve nih, kayaknya bisa nih saya membuat perusahaan yang kayak gitu. Jadi strateginya untuk SWOT tadi, kayak strength-nya mungkin lebih di-highlightin lagi, terus opportunities-nya jadi kayak lebih baik lagi brandingnya ke depan, terus juga jalin mitra yang baik sama perusahaan yang telah bekerja sama. Terus mungkin untuk strategi dari kelemahan itu tadi, kayak lebih memperkenalkan PT Rakatak tadi yang terutama ingin menggunakan jasa pengamanan terpercaya di darat dan di laut. Terus komunikasi antar karyawannya lebih teratur dan efektif. Terus ancamannya mungkin lebih mengapresiasi karyawan atau staf yang telah bekerja melebihi target. Terus membangun kepercayaan masyarakat dan karyawan agar dapat memilih layanan kerja PT Rakatak terhadap fasilitas yang ditawarkan. Mungkin kalau
kayak sebenarnya apa yang udah saya dapetin dari PT Rakata itu banyak banget, kayak ilmu saya bertambah banyak, terus tanggung jawab saya sebagai mahasiswa itu lebih di sharpening lagi di sini, terus soft skill sama hard skill saya juga bertambah, terus lebih mandiri, terus ngasih kontribusi yang terbaik, terus teamwork, time management, pokoknya banyak banget dari Rakata. Dan maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak, terutama sama Bu Yuni, Pak Faisal, terus juga Pak Syaiful, Pak Agus, pokoknya pihak yang berkontribusi untuk magang saya. Terima kasih sudah menerima saya dengan baik di sini. Mungkin kedepannya saya berharap di Rakata lebih maju, lebih sukses lagi ke depannya. Terima kasih. Asik. Tangan dulu kan? Bertanya dulu. Oh iya, boleh. Baru pujian ya kan? Oh, iya. Ini ujinya lulus atau tidak? Kalau dia nggak lulus nanti kan stay lagi 1 bulan. Ya. Yang pertama ini gambar kapal, gambar apa itu gambar kapal? Oh ini kemarin itu PGU kami itu kan. Pas kerja itu. Iya, kemarin itu Pak, Berlayar. kebetulan PGU itu ini apa Kegiatan. pengenalan itu, ya pengenalan mahasiswa kami. Terus kami kayak temanya itu kapal gitu, terus jadi kami kayak ngerancangnya desain kami sendiri. Ini Oh, jadi bukan naik kapal bukan? bukan, tapi memang dari PGU kami temanya memang kayak ini sih Pak, kayak iya kayak bahan di lautan gitu. Pas lah kalau gitu prakteknya di Rakata Iya. sini ya gitu. Oh, ya udah. Baik, jadi Faiza, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas paparannya tadi, penjelasan terkait tentang apa yang sudah dilakukan selama melaksanakan on-job training ya di kantor Rakata 87 ini. Sekaligus kemarin telah memberikan kontribusi yang bagus pada Rakata. Saya juga berterima kasih sekali melihat karya daripada Faiza yang sudah membuat website ya, Instagramnya juga itu tentunya akan sangat terbantu untuk Rakata ini ya gitu. Nah, kemudian saya menilai A plus gitu. Nah, jadi karena bukan hanya bekerja sebagai melaksanakan on-job training, tetapi juga memberikan kontribusi yang banyak untuk usaha Rakata ya gitu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga pesan, artinya tetap teruskan, tingkatkan untuk belajar ya. Pengalaman yang sedikit yang selama 1 bulan di sini itu hanya sekedar untuk memperkenalkan kepada Faiza dalam dunia bisnis ya. Tapi bisnis itu sendiri luas sekali ya. Bicara bisnis itu luas sekali. Ini hanya kecil sekali dari bagian dari luas itu. Namun yang kecil inilah kita mulai melangkah. Jadi mulai untuk mengetahui yang lebih luas tadi, dari langkah yang kecil tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang didapat selama di sini akan memberikan banyak manfaat untuk Faiza, untuk nanti ke depan bekerja dalam lingkungan bisnis dan lain sebagainya, ya, dan karirnya sebagai apa tuh, advertisement atau apa gitu ya, seperti itulah gitu, branding kalau macam ya, gitu. Ya. Dan selamat kembali ke sekolahnya, ya, nanti ke sekolah apa namanya? Prasetya Mulia, kembali ke kampus, bertemu kembali dengan teman-temannya, ceritakan kepada teman-temannya bahwa ada PT Rakata yang gambarnya kodok. Jadi mungkin selama ini tidak pernah tahu bahwa ada perusahaan yang lambangnya kodok, itu namanya Rakata. Masuk bayar. Masuk. Ya. Masuk. Nah, jadi sampaikan dengan teman-teman, biar teman-teman tidak tahu dan mengenal bahwa PT Rakata ini sudah ada websitenya, sudah ada akses ke situ. Sekali lagi terima kasih, kembali ke kampus, selamat belajar. Kemudian kita selalu terbuka kapanpun juga untuk Faiza datang kembali ke rumah ya, dan kita sukses. Ya, terima kasih. Ya. Banyak ini pelajarannya. Ya. Kapan kembali hari ini tuh? Besok. Besok ya. Tadi di antara masih itu siapa sih? Kita kembali kampus ini mana? Kampusnya di BSD Tangerang. Oh, besok Tangerang. Ya. Ya silakan aja nanti kalau siapa mau diantar mau apa gitu ya. Nanti diantar Mas Jericho atau Mas ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke.